Kasus prostitusi kembali lagi mencuat, ya apalagi yang melibatkan selebrita ibu kota. Nah, mengapa kasus seperti ini kita lihat kerap terjadi dan mengapa tersangka berani melancarkan aksinya di tengah semakin bertambahnya kasus positif virus corona? Kami akan membahasnya. Ada hadir di studio kami pemerhati sosial Devi Rahmawati dan juga hadir Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia, Pak Efri Joel. Selamat pagi, Pak Efri, Pak Devi. Selamat pagi. Sudah hadir di sini. Jadi ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja. Kami memang sebenarnya ingin menghadirkan dari pihak kepolisian untuk lebih menjelaskan sebenarnya mengenai kasus tersebut. Tapi tampaknya dari kepolisian saat ini masih belum berkesempatan untuk lebih menjelaskan lagi mengenai kasus HH ini. Tapi seperti yang kita angkat tadi, ini kembali lagi mencuat. Salah satu nama yang mungkin menghebohkan tadi kan Vanessa Angel. Iya. Itu. Dan yang juga melibatkan salah satu yang diketahui sebagai selebrita juga. Iya. Lainnya begitu. Tapi itu pun bukan kasus satu-satunya juga. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah mendengar lah ada keterlibatan. Bahkan ada nama-nama yang mencuat pada saat Vanessa Angel namanya keluar. Muncullah seperti list nama-nama selebriti lainnya yang sudah dibantah oleh masing-masing selebriti tersebut. Nah, mungkin Pak Efri boleh sharing dulu bagaimana ini di mata para teman-teman pekerja entertainment, para artis-artis film yang melihat ini terjadi lagi pada artis film atau sinetron dan bisa saja mengena atau mencoreng nama teman-teman seprofesi yang bekerja secara profesional. Siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Kompas TV. Jujur, ini kami sebagai pengurus organisasi Persatuan Artis Film Indonesia ya cukup terpukul juga. Karena ibarat apa ya, nila setetes merusak susu sebelanga. Jadi yang berbuat yang negatif itu hanya beberapa orang lah. Tapi ribuan artis yang berprestasi di luar sana dampaknya lebih buruk. Nah, di sini dengan ada kejadian ini, ya saya juga terima kasih dengan Kompas TV bisa mengangkat ini. Biar masyarakat juga tahu, tidak semua artis seperti itu. Kasihan seperti senior kita, kebanggaan kita, Christine Hakim. Bukan hanya di nasional, tapi di mancanegara dia terkenal. Ya kan, Dian Sastro mendapatkan honor yang tidak kurang, hanya 20 juta seperti kan memalukan. Nah itu kadang-kadang ya itulah gunanya. Ini semua tanggung jawab kita semua sebetulnya. Kalau dari HH ini apakah termasuk juga anggota partai? Karena setahu kita kan belum. Saya sudah ngecek belum. Okay. Nah ini peranan pemerintah juga jangan diam seperti ini. Jadi pemerintah itu harus care juga dengan organisasi. Nah kalau pemerintah care dengan organisasi seperti Parpi kan bisa membina pemain-pemain yang seni peran ini, ya kan, memberi workshop tentang bagaimana menjadi seorang artis aktor yang baik, yang terpuji, karena ini public figure, dia contoh untuk masyarakat. Nah, tapi kita semua tahu banyak juga artis kadang-kadang ya mohon maaf nih, ya artis infotainment, mereka tidak ada karya tapi kebawa artisnya. Maksudnya yang hanya heboh. Iya, tapi karya mereka nggak ada. Cuman dampaknya ini. Nah ini juga kami juga meminta kepada masyarakat harus lebih jeli dan lebih pintar lah menilai. Tidak semua artis seperti itu. Artis yang betul-betul berprestasi di mancanegara juga banyak. Kita bangga gitulah. Itu yang harus benar-benar. Iya, harus dilihat gitu juga. Nah, Mbak Devi, Anda sendiri melihatnya karena seperti tadi kata Pak Efri, menjadi sensitif pada saat seorang yang diidolakan terlibat dalam sebuah kasus hukum seperti ini. Gitu. Mungkin di mata masyarakat, ya itu ada yang mengidolakan dan akhirnya melihat hal ini seperti menjadi contoh yang buruk begitu, terutama bagi mungkin anak-anak yang juga menyaksikan karya-karya dari selebriti yang terlibat. Ya. Tentu saja kasus ini kesekian kali sebenarnya ingin saya sampaikan praktik bekerja melakukan transaksi seksual sekali lagi sebenarnya tidak didominasi oleh profesi tertentu. Artinya memang karena mereka adalah para selebritis kemudian seakan-akan menjadi sebuah stigma atau label bahwa profesi ini dekat dengan hal tersebut. Tapi menurut hemat saya tidak. Karena faktanya yang kemudian menarik dari kasus ini adalah di masyarakat kemudian orang bertanya, loh
orang yang sudah sangat misalnya terkenal, lalu yang diasumsikan punya kehidupan yang mapan, kenapa masih kemudian melakukan aksi-aksi transaksi seksual misalnya. Nah menariknya secara akademik ternyata sudah panjang juga penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau dulu perspektif konvensional memotret bahwa orang-orang yang melakukan transaksi seksual itu karena adanya kebutuhan ekonomi, ternyata sejak era 2000-an itu muncul penelitian-penelitian yang menunjukkan konsumerisme telah mendorong model transaksi seksual baru. Ini artinya berarti bukan kebutuhan dasar lagi yang dipenuhi tapi begitu. keinginan untuk bisa mengikuti kalau dalam istilah saya bukan gaya hidup tapi hidup yang gaya. Nah, ini yang kemudian ternyata terjadi di mana-mana gitu. Jadi akhirnya kecakapan seksual itu digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi orang untuk bisa meningkatkan statusnya dengan instan dan cepat, kemudian menggunakan kecakapan seksual tadi. Dan ini tidak melulu pada profesi tadi. Iya. Nyaris terjadi di mana-mana. Jadi secara itu tadi sebenarnya karena memanjat kondisi ekonomi, kondisi sosialnya itu tidak hanya di kalangan selebritas tentu saja. Dalam profesi apapun ini juga kita lihat terjadi. Hanya saja kalau selebrita lebih mendapat sorotan karena itu tadi figurnya lebih dikenal. Magic of arts. Iya. Jadi magic of art. Jadi kalau ada peristiwa artis narkoba. Jadi istilah saya itu ya panggung itu banyak yang memanfaatkan juga. Ada yang mau naik ini pencitraan lah. Jadi ya itu tadi masyarakat sekarang ya harus pandai. Jadi saya bilang tidak semua. Walaupun kadang-kadang, nah ini juga tugas pesan untuk para petugas itu harus dikejar ini. Siapa-siapa yang pelaku di belakangnya. Karena banyak juga yang berkedok, jujur saya, artis manajemen. Nah, mereka selalu menutupi dengan artis manajemen. Judulnya sih artis manajemen. Iya, gitu. Itu banyak. Nah, makanya saya bilang, ini jangan dianggap sepele. Nah, pemerintah jangan hanya menyorot artisnya saja. Bongkar di belakangnya itu, biar mereka ini kapok. Dan kadang-kadang saya nggak setuju kalau kayak pelaku gini mukanya ditutup-tutup. Seperti Angel kan nggak ditutup. Nah ini dibuka aja mukanya. Tunjukkan ke masyarakat biar mereka tuh kapok. Sama saya ketika saya pernah bicara di BNN. Gampang kok biar artis itu kapok. Begitu ketahuan artis itu pemakai narkoba, jangan pekerjakan dia selama 10 tahun. Baik televisi maupun broadcast. Hingga mereka kapok. Tapi ini kan enggak kadang-kadang. Malah dimanjakan. Jadi enggak efek jerahnya tidak ada. Tapi Anda melihat juga bahwa hukumannya atau paling tidak beratnya sanksi. Memang lebih kepada si selebritanya itu sendiri. Orang-orang di balik jaringan ini justru kurang harus tersoroti, dibongkar gitu loh. Jangan kayak misalnya selebritis narkoba. Lama-lama saya lihat artis ini cuma kayak marketing gitu. Pemasaran, mempromosikan. Tapi tidak pernah dibongkar orang-orang di belakang ini. Nggak jauh-jauh kita bicara yang kemarin siapa, yang suaminya si Lola, Ebitri. Jadi, bongkar dong. Dia bisa dapat barang itu dari mana, ya kan? Berapa kali? Kayak kasus yang pernah terjadi, tidak pernah diungkit siapa di belakangnya. Dari mana mereka ngambil barang? Memang harus diakui pada saat selebritas terlibat kasus gitu narkoba atau seperti ini prostitusi spotlight dan kamera akan mengarah ke sana, begitu. Dan akan ada pihak-pihak yang merasakan begitu, wah ini ternyata spotlight berada di samping seorang yang memiliki nama besar begitu, dan bisa saja memanfaatkan hal tersebut. Jadi fokusnya kembali lagi selalu kepada si selebritanya. Menurut Anda lebih terlalu berat ke situ nggak tuh Mbak Devi? Memang ya kalau kita mau bongkar ya bongkar jaringannya. Saya takutnya Mbak Devi, ini kan beliau kan dari akademisi, jangan sampai nanti ini jadi tren. Kalau mau jadi artis gampang kok biar naik. Ya kan main aja sekali 2 kali FTP kita bikin tingkah lah. Akhirnya jadi tren nanti. Kalau enggak ini betul-betul pemerintah, baik itu pemerintah yang membidangi perfilman kayak Kemdikbud harus benar-benar pembinaan untuk dunia seni peran ini maupun petugas kepolisian. Harus betul-betul dibongkar. Jangan hanya selebritisnya aja yang ditonjolkan. Itu tadi saya bilang ini artis apa ini? Apakah artis berprestasi atau hanya artis infotainment itu tadi tidak punya karya hanya muncul di infotainment. Nah, tapi kesebut artis itu kan global. Kasihan dong sekelas Christine Hakim, ya kan? Dian Sastro segala mereka dengan bermain sebegitu dihancurkan oleh orang-orang baru seperti ini.
Oke. Nah, dari sisi Anda, Mbak Devi, bahwa sorotan itu memang ini menjadi sebuah magnet begitu. Begitu memang selebrita yang terlibat. Walaupun tadi kita sudah akui tidak hanya di profesi kalangan selebritas saja tentu saja perilaku seperti ini. Ya, artinya kalau saya melihat spotlight tadi sebenarnya jadi momentum. Artinya untuk selalu mengingatkan orang bahwa ini sebenarnya ada di mana-mana. Ya. Memang tergantung dari mana angle kita melihat. Jadi artinya ketika media mengangkat ini kita perlu tahu bahwa ini juga sekarang menjangkiti anak-anak muda kita. Oke. Nah, artinya sosok itu bukan berarti kemudian dia mempengaruhi, tapi tesisnya justru sosok ini merepresentasikan apa yang terjadi di bawah. Ini yang harusnya kita perlu ingat, hati-hati. Jadi bukan hanya melihat artisnya, jangan-jangan di sekeliling kita kalau kita serius melakukan studi tugasnya kami, itu juga terjadi di mana-mana. Nah, apakah kita akan membiarkan budaya ini akan terus terjadi? Itu yang kemudian harusnya menjadi catatan bahwa daya tarik kehidupan mewah itu kemudian mendorong semua orang untuk melakukan apapun demi mencapai citra sebagai makhluk modern yang ditandai dengan tampilan-tampilan fisik tertentu tadi yang kemudian cara paling mudah apalagi di tengah pandemi adalah dengan cara tadi misalnya salah satunya. Artinya cara bawah tanah tadi menjadi alternatif yang ternyata justru bukan jadi alternatif lagi tapi menjadi cara utama jangan-jangan. Cara utamanya gitu. Jadi sudah keartisannya justru atau pekerja sebagai pekerja entertainmentnya justru berkurang begitu. Lebih serius melakukan hal. Saya tambah sedikit nih, seperti ADRT Parvi. Ini pendahulu kita yang bikin loh. Dari tahun 56, mereka sudah bikin tuh ada aturan terkait kode etik artis film Indonesia. Di sana dia tulis, ya, artis film Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Artis film Indonesia adalah pejuang budaya yang menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam menyalurkan dorongan bakat dan kreativitasnya. Artis film Indonesia harus menjaga moral bangsa, menjaga martabat sebagai manusia susila dan tidak menuntut keistimewaan. Kalau HH ini kan tidak termasuk anggota. Kalau anggota sampai terlibat, adakah mungkin sanksi dari Parvi? Sanksi kita ada, tapi tetap petugas lah yang lebih. Itulah sanksi yang lebih besar. Memberi hukuman seperti saya bilang. Jangan tanggung-tanggung. Kalau ada selebritis kita yang terlibat dengan seperti hal yang negatif, narkoba, semua serentak televisi broadcast jangan pekerjakan dia, baik itu 5 tahun atau 10 tahun. Hingga ada efek jera. Kalau nggak terulang kayak senior kita yang sangat kita cintai, Tio Pakusadewo. Terulang lagi, Tuhan. Padahal dia itu adalah aktor yang sangat potensial. The best aktor Indonesia. Siapa yang merugi? Aset bangsa habis. Tidak ada Tio Pakusadewo yang lain. Berarti dia itu hanya korban. Artis itu akhirnya menjadi marketing ini produk gitu loh. Karena jujur saya, petugas tuh kayaknya setengah hati. Ayo, come on. Kalau memang itu kita berantas sama-sama. Oke. Mbak Evi, Anda setuju tidak dengan yang dikatakan Mbak Devi tadi bahwa kan ada sebuah kesan yang dimiliki masyarakat terhadap seorang selebrita begitu. Ya, dia cantik, dia ganteng, dan dia mapan gitu. Dan ada beban harus menunjukkan hal ini. Apalagi sekarang tidak hanya di televisi, mereka harus menunjukkan di Instagram mereka harus menunjukkan di apapun media sosial mereka gunakan, harus menunjukkan kemapanan tersebut. Sementara pendapatan dari seorang selebrita itu, oke lah kalau dia seperti yang disebutkan Pak Efri tadi, dia Ansasro Adoy, itu mungkin kita tahu lah, mereka pasti sangat produktif, bayarannya juga mahal. Kan tidak semua selebrita juga. Setuju. Adakah Anda merasa bahwa di kalangan rekan-rekan selebrita memang ada beban tersebut, harus menunjukkan bahwa kita berpenampilan baik dan menjadi panutan, sementara mungkin pemasukan tidak segitu memadainya. Kita tidak menapik hal itu, ada memang, tapi maksud saya begini, karena kalian itu seorang public figure, Anda mau melakukan apa terserah, tapi jaga dong, jangan sampai. Kalau saya selalu berpesan dengan artis muda ya, karena saya juga di organisasi itu selalu berpesan dengan artis muda, kita ke kandang kambing ngembek. Kita ke kandang ayam berkokok, tapi kita nggak mesti jadi kambing. Kita tidak mesti jadi ayam. Yang mau gila ya gila, gitu loh. Terserah gitu loh. Itu maksud saya. Ya pandai-pandainya kita lah. Oke, dengan karena tetap menjaga aturan dia. Tadi lah. Karena nanti kan kasihan nih, bukan hanya Anda korban, orang tua Anda, saudara Anda, kan kasihan. Gitu loh. Dan ini kan menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tapi serius ditangani. Jangan ini sepertinya apa ya,
untuk pengalian isu. Nanti tiba-tiba ada keluarkan ini. Jadi akhirnya Oke. Iya, ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita sudah menetapkan 2 tersangka, saudara R dan saudara C. Saudara R ini yang sudah kita amankan kemarin dan hari ini kita lakukan penahanan. Kemudian untuk saudara C, kita duga yang bersangkutan sampai saat ini masih ada di Jakarta. Ya, kita masih membicarakan mengenai kasus yang menjerat selebrita inisial HH di Medan yang dilakukan atau diduga melakukan prostitusi di Medan. Dan saya masih bersama Pak Efri, Kepala Humas dari Parvi, dan juga Mbak Devi di sini. Pak Efri sendiri kan bekerja di bidang entertainment, Ya. gitu. Berarti Anda sudah cukup lama juga berada di bidang ini. Mungkin sudah melihat sendiri atau mendapatkan sendiri. Anda dulu sempat sebagai casting director. Ya. Casting director ini kan menyeleksi selebrita ataupun artis yang akan terlibat dalam sebuah film. sebuah film. Kalau saya boleh menduga, banyak yang mungkin ingin berkenalan karena Anda mengenal banyak dari artis-artis Ya, ini. ya. Adakah kasus-kasus ya atau kesempatan yang Anda temui pihak-pihak yang mencoba mendekati artis melalui Anda? Ya, itu sebetulnya pekerjaan awal saya itu casting director. Jadi sebelum film itu diproduksi, ya saya yang menentukan siapa peran utamanya, siapa peran pembantunya. Oke. Jadi kedekatan saya dengan selebritis Indonesia sampai saat ini karena background saya casting director itu tadi. Mengenal banyak. Jujur saya, di saat saya casting director itu banyak telepon-telepon yang salah masuk itu sebetulnya bukan salah. Mereka terus terang meminta, boleh nggak saya minta artis si A? Mintanya untuk apa? Ya dengan Kenalan atau- iya untuk mereka diajak ke hotel apa dengan langsung iya, jelas. dengan budget yang tinggi. Saya sempat kaget juga. Saya sempat ngomong, Mas, maaf ya Mas ya, saya ini menyediakan model untuk prim kalau layar lebar atau sinetron, bukan untuk itu. Saya bilang, Anda salah. Dari mana Anda bisa dapat nomor saya? Mereka bilang, dari artis juga Mas, katanya. Nah ini nih, berarti kan kadang-kadang kita dimanfaatin oleh mereka juga. Coba kalau bayangin kita kalau tidak menjaga itu, ya kan kita tergiur juga dengan bayaran ratusan juta kan. Nah tapi karena saya pikir ya kita ikut terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar. Jelas legal lah begitu. Iya. Tapi berarti ada upaya. Kalau jaringan pernah ada pengalaman tidak? Maksudnya Sebetulnya jaringan- orang-orang yang mendekati mungkin artis-artis yang Anda kelola. Jujur saya, ada jaringan itu, ada. Saya sempat dari model juga saya tahu, diajak satu tempat, ternyata saya ngecek, oh dia yang mengatur pertemuan di hotel. Nah, saya bilang sama polisi, ini yang kayak gini nih, harusnya diberantas. Jadi jangan sampai artis itu hanya korban. Karena ini dunia narkoba dengan dunia artis ini sama, dunia mimpi. Siapa sih nggak mau jadi artis? Mimpi. Ternyata memang awalnya dari mimpi. Artis-artis sekarang jujur dari mimpi awalnya. Nah, karena dia itu mimpi, maka ada namanya rayuan gombal, angin surga, harapan. Nah, bagi orang yang nggak siap mentalnya, itu tadi. Banyak pemain-pemain sekarang saya bilang mentalnya nggak siap populer. Begitu mereka populer, wah langsung mereka lupa diri. Banyak yang mendekati juga. Ya, itu begitu istilah saya nggak siap populer karena Oke. nggak siap mental. Jadi memang calon-calon aktor artis ini harus kita bina dari awal. Maka saya bilang pemerintah jangan menganggap remeh ini. Oke. Makanya saya mengharapkan seperti pemerintah Kemdikbud ya membidangi film. Nah organisasi seperti Parvi ini harus didukung gitu loh. Oke. Untuk bisa juga lebih memberikan arahan. Iya dirangkul gitu loh. Oke. Nah, Mbak Devi ini juga ya pasti akan ada magnet begitu yang menarik jaringan atau orang-orang yang memang berniat masuk ke dunia selebriti bukan untuk ikut berkarya, tapi untuk mengkaryakan mereka di tempat lain. Begitu. Saya rasa akan wajar kalau memang ini sudah seprofesional itu. Memanfaatkan situasi itu. Memanfaatkan situasi. Karena itu tadi saya bilang magic of arts bukan wajah loh, tapi begitu bilang artis,
orang langsung terberak. Padahal itu Iya. sudah dikondisikan gitu loh. Ya, budaya selebritas itu memang memiliki pesona yang luar biasa. Yes. Kenapa? Karena ada dua hal, yaitu perhatian dan pendapatan. Ya. Pada aspek naluriah, semua manusia itu sangat ingin diperhatikan. Dan ketika Anda menjadi selebritis, Anda menjadi sedikit orang yang mampu memperoleh perhatian dari banyak orang. Iya. Itu saja sudah sebuah keunggulan yang luar biasa. Ditambah bonusnya ada pendapatan. Nilai Iya. tambah. Nah, kalau tadi ditanya, kok ada sih orang-orang yang mau bayar mahal untuk bertemu dengan para selebritis? Tentu saja, karena bagi banyak orang yang memiliki sumber daya ekonomi, salah satu wujud perwujudan bahwa dia adalah orang yang berkuasa, mengukuhkan kekuasaannya adalah salah satunya dengan kemampuan memiliki atau bisa berdekatan misalnya, atau bisa berhubungan dengan orang-orang yang Yes. tidak mungkin didekati oleh sembarang orang. Ya, Nah, ini yang kemudian tadi menjelaskan kok harganya bisa mahal sekali misalnya dan sebagainya. Nah, karena ini ibaratnya seorang fans yang akan lakukan apapun. Kita tahu banyak selebritis yang kemudian mohon maaf dibunuh oleh fansnya sendiri. Iya. Nah, dalam Iya, konteks iya. ini karena tadi secara alamiah manusia itu selalu ingin mencari tanda kutip kiblatnya, karena selebritis itu tadi makanya sangat penting, saya sepakat dengan beliau, mereka harus dijaga betul marwahnya karena memang mereka menjadi kiblat. Nah, tapi sayangnya menjadi kiblat itu belum tentu kokoh mereka berdiri. Yes. Fondasi ini yang harus Yeah. dibangun karena banyak sekali orang yang akan menggoyang mau mendekat, bukan hanya dalam konteks jahat sebenarnya, tapi juga banyak yang karena memang betul-betul ingin, wah ini satu kemewahan. Kadang-kadang orang tidak selalu ingin menjadi tenarnya, tapi dengan dekat dengan orang tenar saja sudah cukup senang. Itu Iya, iya, iya. satu budaya selebritas yang memang hadir dalam DNA manusia. Nah, Iya. sekarang menariknya yang perlu disadari, menjadi selebritas tidak harus di televisi sekarang. Iya. Sekarang semua orang bisa menjadi Iya. seleb. Yes. Media sosial. Persoalannya itu dari kasus ini yang harus disadari oleh semua rumah. Bahwa Anda jangan salah, jangan-jangan di rumah Anda sudah ada seleb-seleb baru yang jangan sampai terjebak juga dengan Setuju. hidup yang gaya tadi, Jadi, bukan gaya hidup tadi. Iya, jadi jangan hanya karena di rumah saya belum pernah ada yang masuk TV, terus merasa tidak ada yang terkenal. Jangan-jangan anaknya sudah sangat terkenal di dunia Iya. media sosial gitu, Iya, tanpa ini yang diketahui. perlu kita waspadai punya secara sosial. dampak juga. Iya, begitu. betul. Jadi dan kalau sudah begini, pilihan akan semakin banyak kan. Problemnya adalah untuk mempertahankan kerajaan ketenaran tadi. Oke. Itu memang perlu effort yang luar biasa. Nah, sayangnya bagi sebagian yang memilih, kan ada tiga selalu, Anda berkreasi, Anda berprestasi, atau Anda sensasi. Nah, untuk mempertahankan tuh hanya butuh tiga ini kan. Prestasi susah karena itu butuh kerja keras yang Iya, luar biasa. iya, iya. Kreasi juga butuh inovasi terus, Iya, itu iya. rumit. Kadang-kadang akhirnya Sensasi sensasi. aja. Nah, ini yang pilihan ini yang harusnya tadi dibantu oleh pemerintah untuk selalu disalurkan dan diarahkan agar fokusnya kedua tadi aja, kreasi dan prestasi, jangan mengambil sisi sensasi Sisi tadi. sensasinya tadi. Kalau dari Parvi sendiri untuk khususnya anggota Parvi lah gitu, ada tidak sih arahan-arahan yang khusus seperti keterlibatan dengan narkoba atau keterlibatan dengan cara menghindari jaringan-jaringan yang coba menjerat untuk masuk ke dunia prostitusi seperti itu, ada tidak sih di Parvi? Ada. sendiri arahannya? Kemarin saya terakhir rapat dengan Ketua Umum Parvi sekarang, Mbak Alicia Johar, dengan sekjennya si Gusti Randa. Nah, kita memasukin unsur, ini hati-hati nih. Pemerintah harus benar ketat nih, termasuk petugas kepolisian, yaitu artis YouTuber. Nah, sekarang kan banyak konten-konten yang nyeleneh itu. Biar orang bisa membuka YouTube itu kan dengan berkenalan dengan janda. Nah, ini banyak rekaman-rekan pengambil gambarnya di apartemen-apartemen yang tidak jauh dari sinilah. Oke. Itu harus hati-hati itu. Ini menjebak itu tadi, yang artis rumah Sensasi tadi. itu tadi. Di rumah kelihatannya orang tua alim, ternyata anaknya sudah jadi selebritis. Karena untuk menjadi selebritis sekarang nggak susah. Dengan handphone dia sendiri dia bisa jadi selebritis. Iya, iya. Seperti bicara kita, hati-hati, benar-benar harus ketat sekarang. Kayak YouTuber sekarang banyak artis-artis yang bermunculan lebih top dari artis yang sesungguhnya. Iya, iya, iya. Cuman itu tadi, seperti Mbak ini bilang, tidak kokoh, tidak siap populer. Ya, bayangan saya artis yang masuk Parvi saja mungkin itu tadi tidak pernah terlalu benar-benar siap. Mungkin dengan cepat dia terkenal begitu. Apalagi selebrita yang memang tidak pernah juga mendapatkan pembekalan, tidak pernah Makanya bergaul dengan mulai sekarang di Parvi kita mulai mengadakan ada sinar rohani. Harus ada pengajian. Itu dalam rangka kita membentuk bahwa kalian ini dewa. Seorang artis itu kan intelektual. Tidak semua orang bisa jadi aktor artis. Anda adalah dewa. Anda tunjukkan dong. Ya kan? Kedewaan Anda Image-nya kepada itu ya, masyarakat. image-nya. Jangan Anda tunjukkan, aduh,
Anda sudah diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda bisa berakting seperti orang lain, ya kan? Mendapatkan anugerah, berlimpah uang. Itu harusnya Anda bersyukuri dan Anda kasih contoh. Jangan kasih contoh yang negatif. Oke. Nah, kalau kita mau menghentikan hal seperti ini, apalagi kita tahu dampak buruknya dan dampak meluasnya ke masyarakat tadi kan, karena ini menjadi panutan, orang yang menjadi panutan akhirnya dilihat kok menjadi contoh buruk juga begitu. Dan ini nggak ada jaminan bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Bisa jadi kita ke depannya akan melihat lagi begitu. Nah, bagaimana agar masyarakat juga lebih matang untuk melihat hal seperti ini? Oke lah, kalau ini artis film, kita masih lebih familiar gitu di usia berapapun. Tapi kalau untuk selebrita yang tadi, yang terkenal melalui online, yang mungkin orang tuanya nggak pernah dengar namanya, ternyata anaknya Sudah. semua umur anaknya itu Sudah semua tahu menjadi dia. selebritis di luar. Sudah menjadi selebritis begitu. Bagaimana agar orang tua juga bisa lebih melindungi juga agar siapapun yang menjadi panutan-panutan dari keluarga kita, dari anak-anak kita ini, tapi kita paham bahwa ya hidup itu bukan berarti semua orang melakukan itu, Iya. tidak bisa mengeneralisir begitu. Itu Ya, persoalannya komunikasi. Karena sekarang ini tidak harus menjadi seorang selebritis, rumah-rumah itu juga sudah tidak ada komunikasi lagi. Jadi kalau tadi saya kaget betul, wah hebat ya, Parvi menciptakan ekosistem yang bagus, yang sehat, di mana sampai tadi ada upaya untuk penyiraman rohani, pendampingan, iya. itu sangat penting. Itu kan ada komunikasi artinya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sebuah organisasi atau di rumah kita tahu ada anggota keluarga kita yang tenar, tidak cukup. Kita harus terus mengkomunikasikan tentang kondisi yang ada. Nah, yang paling penting juga sekarang adalah bagaimana kita membangun sebuah citra dan aturan sebenarnya menurut hemat saya, bagaimana tidak lagi mempertontonkan, mendemonstrasikan gaya hidup yang berlebihan. Karena itu ujungnya bisa mendorong banyak orang, bukan hanya selebritis, untuk kemudian terobsesi, tapi lagi-lagi caranya adalah bukan cara prestasi. Menghalalkan segala cara. Ya, ini yang menurut hemat saya berbahaya. Jadi perlu ada aturan, justru tayangan-tayangan itu diarahkan misalnya 60-70% ya tayangan yang sifatnya mengedukasi. Boleh menampilkan kehidupan pribadi, tapi jangan sisi-sisi kemewahannya. Sisi-sisi yang justru mendorong orang untuk tergiur, tapi akhirnya memilih jalan yang salah. Ini yang menurut hemat saya belum diatur sama sekali soal hal ini. Karena kalau sekarang kita bebas saja begitu, yang mana yang dianggap menarik itulah yang paling banyak dilihat, paling banyak ditonton, dan memang kemewahan itu menjadi satu sisi yang kalau kita lihat selalu jadi perbincangan begitu. Wah, si ini mobilnya sekian, jenisnya apa-apa saja, mengintip rumah mewahnya si ini begitu. Nggak pernah ada video yang rame mengintip rumah sederhananya si ini. Gitu. Padahal harusnya dia mengupas. Kok bisa sih dia kaya raya seperti itu? Itu kan jarang diungkap sebenarnya. Rahasia itu yang harusnya digali. Bagaimana dia mencari ide, bagaimana stresnya dia harus bikin editorial plan tiap hari untuk YouTube. Itu kan pusing. Harusnya itu yang itu nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat. Padahal itu rahasianya. Nah, ini yang sayangnya menurut saya kita perlu atur lah. Buku seni itu kan sama kayak buku suci. Dia selalu mengatakan, bermainlah walaupun kita bersandiwara, walaupun kita membuat kepura-pura, bermainlah dengan jujur dan benar. Dia bilang, manusia bisa mati, tapi film tidak akan pernah mati. Bayangin, orang yang tidak ada, filmnya akan diputar terus. Betapa besar tanggung jawabnya. Manusia boleh mati, tapi film tidak akan pernah mati. Ingat itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Efri sudah bersama kami berbagi pengalaman juga tadi ya dari Parvi dan juga Mbak Devi. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi.